Kalau saya tidak amannya itu di lingkungan keluarga ya dulu ya. Ya itu kayak ada perasaan deg-degan gitu. Pas ditanya misalnya kamu dari mana, terus ada kata agama. Hai, nama saya Mutrip Bahey, biasa dipanggil Mutrip. Nama saya Aksan Idris, saya dipanggil Akjang. Perkenalkan, nama saya Fahmawati. Halo, nama saya Nur Syarif Ramadan, biasa dipanggil Syarif. Perkenalkan, nama saya Muso. Perkenalkan, nama saya Priska. Perkenalkan, nama saya Sony. Saya seorang gay. Saya transpuan. Saya perwakilan dari komunitas adat Hindu Towani. Saya Jemaah Ahlul Bait Indonesia. Saya dari Bahai. Saya seorang difabel, saya difabel sensorik netra. Saya low vision, jadi masih ada sisa penglihatan dengan jarak sangat terbatas. Saya dari Umat Buddha Indonesia, Kota Makassar. Pernah. Pernah. Saya pernah merasakan Iya, Iya, saya pernah. Pernah sih. Saya sih oke-oke aja. Saya pernah pada saat masih mahasiswa baru, masuk universitas, ya itu kayak ada perasaan deg-degan gitu. Pas ditanya misalnya kamu dari mana, terus ada kata agama. Nah di situ, maksudnya tidak nyamannya tuh pasti kayak orang langsung gitu, respon orangnya gitu sebenarnya. saya merasakan ketidaknyamanan ketika ada satu orang atau satu kelompok yang melakukan ujaran kebencian di depan umum, baik itu secara terang-terangan ataupun melalui media sosial. Bahkan dia melakukan namanya pengkafiran kepada para pengikut Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Yang merasa nggak nyaman itu pada saat kita ketemu sama kayak kelompok-kelompok yang kayak mengatasnamakan dia ulama atau ustaz atau orang-orang pendalamannya lebih besar dari agama sih. Kadang dia mencap kita atau kayak seolah-olah dia itu melihat kita itu beda dengan melihat yang lain. Sebagian sih, nggak semua juga sih gitu. kalau saya tidak amannya itu di lingkungan keluarga ya dulu ya. Saya dipaksa untuk kapan kau menikah. Kalau di tempat kerja aku itu selalu juga bilang begitu ya di dalam dunia kerja. Kok kamu kayak seperti perempuan sih? Kamu itu bencong, kamu itu apa? Tapi saya bilang, biarkan mi deh, karena ini dunia kerja. Kapan dibalas kan tambah besar-besar lagi, kan itu nggak enak. Jujur ya, karena ternyata di dalam lingkungan kerja itu ternyata masih banyak saya pribadi jumpai hal-hal yang bersifat diskriminasi dan intoleransi beragama dari sebuah kelompok tertentu ataupun dari individu tertentu gitu. Beberapa kali saya mendapatkan perlakuan yang diskriminasi, misalnya ketika mau masuk di SMA, dulu saya masuk di SMA itu ditolak oleh pihak sekolah karena mereka menganggap bahwa mereka tidak punya fasilitas yang memadai ataupun fasilitas yang mendukung untuk teman-teman disabilitas. Perlakuan yang saya terima di sekolah untuk 6 bulan pertama itu banyak sekali bullying ataupun mengatakan bahwa saya adalah orang yang salah alamat dalam bersekolah. Hal yang sama juga saya alami ketika masuk kuliah. Ya pertama berpikir positif aja dulu. Yang pertama yaitu kita memperbaiki atau menghilangkan prasangka terhadap orang lain. Yang kedua yaitu kita selalu terbuka untuk berdialog dengan orang yang memiliki pandangan berbeda dengan kita. Apa yang harus kita lakukan adalah kita harus sadar bahwa tentang sifat dasar manusia atau keluhuran manusia. Jadi kita harus menyadari bahwa manusia itu adalah makhluk mulia dan juga kita harus menghilangkan segala bentuk prasangka, baik agama, ras, suku, orientasi seksual dan sebagainya.
Itu aja ya, harus menghargai saja. Mau gender bagaimana ya, mau dia waria, LSL atau apa. Khususnya karena kaitannya dengan isu disabilitas, maka harus teman-teman disabilitas itu harus dibiasakan diri keluar, dan juga orang-orang harus dibiasakan diri berinteraksi dengan orang-orang difabel, karena stigma yang selama ini dilekatkan kepada teman-teman difabel itu akan terkikis lewat proses interaksi itu.